Bayangkan dunia di mana uang tidak lagi datang dari negara, tidak dicetak oleh bank sentral dan tidak dikontrol oleh pemerintah, tapi tetap bernilai seperti dolar. Hari ini dunia mungkin sedang bergerak menuju realitas itu. Bukan lewat Bitcoin, bukan lewat CBDC, tapi lewat sesuatu yang jauh lebih diam, yaitu stablecoin. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah stablecoin akan digunakan, tapi apakah stablecoin akan menjadi mata uang dunia yang sebenarnya. Setiap hari puluhan hingga ratusan miliar dolar bergerak lewat stablecoin. Tanpa bank, tanpa SWIFT, tanpa izin negara. Stablecoin kini digunakan untuk perdagangan internasional, lindung nilai inflasi, remittance lintas negara, bahkan pembayaran gaji di beberapa startup global. Di negara dengan inflasi ekstrim seperti Argentina, masyarakat lebih memilih menyimpan stablecoin dibandingkan mata uang lokal mereka. Kenapa? Karena stablecoin stabil seperti dolar, tapi tidak membutuhkan bank dan tidak bisa dibatasi oleh negara. Ini bukan teori, namun ini sudah terjadi. Stablecoin seperti USDT dan USDC pada dasarnya adalah dolar versi internet, tapi dengan satu perbedaan besar. Mereka tidak bergerak melalui sistem perbankan tradisional, yang artinya mereka adalah dolar yang hidup di luar kendali penuh negara. Bayangkan ini seperti dolar 2.0 atau bayangan dolar, sidu dolar mungkin. Ironisnya, saat banyak negara mencoba melepaskan diri dari dominasi dolar, stablecoin justru memperluasnya. Tanpa tentara, tanpa IMF, tanpa tekanan geopolitik, dominasi dolar kini menyebar lewat blockchain. Selama puluhan tahun, sistem pembayaran global dikontrol oleh infrastruktur seperti SWIFT. Jika sebuah negara keluar dari sistem itu, mereka praktis terisolasi dari ekonomi global. Namun, stablecoin mengubah permainan. Sekarang, transfer lintas negara bisa terjadi dalam hitungan detik dengan biaya rendah dan tanpa persetujuan bank. Bahkan negara yang terkena sanksi mulai bereksperimen dengan jalur pembayaran alternatif berbasis kripto. Stablecoin menjadi bukan sekedar alat finansial, tapi alat geopolitik. Secara historis, siapa yang mengontrol uang itu bisa mengontrol suatu negara. Namun stablecoin menciptakan realitas baru. Uang bisa eksis tanpa negara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, masyarakat bisa menyimpan nilai dalam dolar tanpa bank lokal, izin pemerintah, ataupun sistem nasional. Ini menciptakan fenomena baru, yaitu digital dollarization, di mana warga negara lebih percaya stablecoin daripada mata uang mereka sendiri. Bagi negara, stablecoin adalah paradoks. Di satu sisi, mereka memperkuat dominasi dolar global. Di sisi lain, mereka mengurangi kontrol negara terhadap ekonomi domestik. Karena jika warga menyimpan uang di stablecoin dan bertransaksi lewat blockchain, maka kontrol capital flow akan melemah, efektivitas kebijakan moneter akan menurun, bahkan pajak bisa sulit dipantau. Stablecoin bisa menjadi bukan hanya inovasi, tapi disrupsi terhadap kedaulatan finansial. Bayangkan masa depan yang dimana perdagangan global menggunakan stablecoin, freelancer dibayar dalam stablecoin, perusahaan multinasional menyimpan kas dalam stablecoin juga, dan masyarakat di negara berkembang menggunakannya sebagai penyimpanan nilai utama. Dalam skenario ini, stablecoin tidak lagi sekedar alat, tapi menjadi lapisan finansial global, netral, borderless, dan tidak sepenuhnya dikontrol oleh satu negara pun. Jadi, apakah stablecoin akan menggantikan mata uang nasional? Jawabannya belum tentu. Namun satu hal yang sudah jelas, mereka sudah menjadi sistem pembayaran global paralel. Dan sejarah menunjukkan ketika sistem paralel tumbuh cukup besar, ia tidak lagi disebut alternatif, ia menjadi standar baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah stablecoin akan digunakan, tapi apakah kita sedang menyaksikan kelahiran mata uang dunia yang sebenarnya. Selama ratusan tahun, uang selalu datang dari negara, dikontrol, diatur, dan bisa dimanipulasi. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, muncul bentuk uang yang stabil seperti dolar, tapi hidup di luar sistem negara. Stablecoin bukan sekedar inovasi teknologi, ia adalah evolusi kekuasaan finansial. Bukan menghancurkan sistem lama, tapi menciptakan sistem paralel yang tumbuh diam-diam di dalamnya. Dan jika tren ini terus berlanjut,
dunia mungkin tidak akan sepenuhnya meninggalkan mata uang nasional. Namun di balik layar, ekonomi global bisa berjalan di atas sesuatu yang baru, sesuatu yang netral, borderless, dan tidak sepenuhnya dimiliki oleh siapapun. Karena masa depan uang mungkin tidak lagi ditentukan oleh negara, tapi oleh jaringan, dan kita mungkin sedang menyaksikan awalnya. Jika kamu ingin memahami bagaimana geopolitik, uang, dan kripto akan membentuk masa depan dunia, subscribe sekarang, karena di Crypto Hack ID kita tidak hanya membahas harga, kita membahas kekuasaan di balik uang. Dan jangan lupa, masa depan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang punya modal, tapi oleh mereka yang mengerti arah perubahan.